I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Halo guys, balik lagi channel CJM dan akhirnya kita balik lagi ke transfer vlog, dimana kita bakal ngomongin rumor-rumor maupun transfer yang udah terjadi di Eropa. Dan untuk video ini kita bakal ngebahas tentang Alexandre Lacazette. Pasti yang udah tahu, lihat dari thumbnail dan juga judul. Karena entah kenapa kayak sebenarnya gue sejujurnya kayak kadang-kadang suka males ngomongin soal transfer Arsenal. Karena ya kan tahu sendiri kan, Arsenal bener-bener yang kayak PHP gagal. Tapi untuk kali ini kenapa gue bener-bener pengen bikin, karena ini menurut gue sih kayak kalau misalnya terjadi rumor ini masih rumor anyway, Lacazette ke Arsenal ini masih rumor, ini bakal benar-benar luar biasa banget gitu loh. Istilahnya kayak ini adalah kepingan puzzle yang hilang selama ini, yang gak bisa ditemuin sama Arsenal, yang kita gak punya gitu loh, striker macam Alexandre Lacazette. Ntar gue bakal jelasin kenapa dia benar-benar striker yang sangat-sangat cocok di Arsenal gitu. Tapi sebelumnya juga menurut gue kemarin free transfernya Sead Kolasinac, left back dari Schalke juga cukup oke. Karena kita tahu sendiri Monreal udah semakin tua dan Gibbs juga ya kurang konsisten penampilannya. Walaupun dia waktu itu pas dia masih usia kayak masih cukup muda, dia mungkin potensinya tinggi gitu loh. Cuman seiring berjalannya waktu kayak bahkan dia kalah saing sama Monreal yang notabene udah pemain senior, udah pemain tua. Jadi bener-bener Gibbs gak bisa diandalkan banget. Dan dengan datangnya Kolasinac yang umurnya pun masih relatif muda, secara gratis pula, menurut gue ini bener-bener bagus banget sih. Kolasinac bener-bener bakal jadi starter di left back kita, posisi kiri kita nanti. Dan untuk Lacazette ini, jadi beritanya semakin santer, kayak semakin bener-bener lagi kencang banget tembusannya beberapa hari terakhir. Karena dikabarin bahwa Arsenal sama Lyon ini udah hampir sepakat angka untuk transfernya atau biaya yang harus dibayar Arsenal ke Lyon untuk Alexandre Lacazette. Dan kelihatannya bakal mecahin rekor transfer klub Arsenal, karena sejauh ini masih dipegang sama Mesut Ozil waktu itu, 42,5 juta pounds dibeli sama Arsenal. Itu masih yang tertinggi saat ini. Jadi dari kabar yang gue lihat adalah 50 juta plus untuk Lacazette, 50 juta pounds itu. Kalau misal dibikin jadi euro, jadi 60 juta euro, karena itu ada plus-plusnya 50 juta pounds itu. Jadi ini ya harga yang emang gak murah. Tapi menurut gue kayak untuk striker sekelas Lacazette ya oke gitu loh, kayak worth it banget gitu. Dan untuk Arsenal harus sampai memecahkan rekor transfer klub juga menurut gue bakal oke banget, karena ini adalah striker atau adalah pemain yang bakal dapetin gol. Beda sama kasus Pogba kemarin United, kayak transfer termahal dunia, tapi mereka salahnya adalah mereka datangin bukan posisi striker gitu loh. Jadi pemain itu tuh Pogba kayak bener-bener ya beban di pundaknya berat, karena obviously ya dia emang pemain tengah yang bukan tugas utama yang mencetak gol gitu. Nah beda sama Lacazette ini, kalau Lacazette ini emang bakal jadi striker Arsenal, emang posisinya di depan gitu, yang tugasnya adalah mencetak gol. Jadi nggak heran harganya bakal tinggi. Dan ini kelihatannya udah hampir sepakat kedua tim, walaupun sampai saat ini, sampai gua rekam ini masih belum ada kata sepakat sama sekali. Dan ini pun diberitainnya sama media yang benar-benar besar, L'Equipe itu dari Prancis, media Prancis yang benar-benar besar. Jadi ya bisa dibilang kayak ya 80-90% bakal terjadi gitu loh transfer ini. Walaupun sebenarnya ada aja 10% yang kayak ini bener-bener yang rumor gitu loh, bullshit, bener-bener gak bakal terjadi gitu kan. Tapi ya sebagai fans Arsenal, gue gak salah sih bermimpi untuk ngelihat Alexandre Lacazette main berseragam ini. Karena bener-bener Lacazette ini udah 2-3 musim terakhir tuh bener-bener seragam luar biasa. Bahkan di FIFA aja nih ya, gue demen banget pakai dia. Selain karena dia punya real face atau scan face di FIFA, tapi juga emang karena kualitas dia luar biasa bagus gitu loh. Dan gue yakin banget Lacazette, kalau kalian nonton career mode FIFA YouTuber lain, ini bener-bener signing yang menurut gue kayak mainstream banget lah. Kayak setiap tahun orang main FIFA pasti bakal datangin Lacazette, karena dia adalah salah satu striker terbaik dunia yang usianya masih relatif muda, 25-26 tahun gitu loh. Itu masih umur-umur dimana tingkat kebugaran pemain tuh masih ada di puncak. Jadi menurut gue masih luar biasa. Nah kita bakal lihat beberapa stats dari Alexandre Lacazette. Dia tuh sejak masih usia muda itu tuh udah dilihat bahwa kayak prospeknya bocah ini bakal tinggi banget, potensi bakal tinggi. Dan bahkan dia saat menjalani debut seniornya buat Lyon di tahun 2010 tuh orang-orang udah kayak ngelihat bahwa ini bocah yang luar biasa yang bakal jadi besar gitu loh. Dan konsistensi, menurut gua Lacazette ini satu-satunya kunci dia adalah dia sangat-sangat konsisten. Bayangin, dari musim 2013-14 dia udah mencetak 91 gol sampai sekarang di Liga Prancis, di Ligue 1. Jadi tuh jumlah yang luar biasa banget. Dan dia selalu mencetak 20 plus, artinya di atas 20 gol di Liga di 3 musim terakhir.
2013-14, 14-15, enggak, 2014-15, 15-16, 16-17. 3 musim terakhir dia selalu nyetak gol di atas 20 gol. Di Liga doang loh, itu belum termasuk kompetisi lain kayak Cup ataupun Eropa. Dan di Eropa pun dia selalu mencetak gol. Dan ini menurut gue kayak sesuatu yang benar-benar dibutuhkan Arsenal. Karena kita butuh apa? Kita butuh gol, kita butuh striker yang benar-benar konsisten, yang bisa nyetak gol terus, dan ini jawabannya. Nah, kalian lihat stats dia musim lalu, di musim 2016-17 bersama Lyon, dia mencetak 37 gol dari 45 penampilan di semua kompetisi, termasuk Europa League, Ligue 1 dan Champions League. Dia nyetak 1 gol kalau salah Champions League. Jadi bener-bener nih striker yang emang bisa mencetak gol gitu loh. Walaupun bisa dibilang ya kualitas Liga Prancis beda sama Premier League, terus kayak mungkin pertahanan Premier League kualitasnya di atas Liga Prancis segala macam. Karena kan emang kita udah tahu sendiri tim-tim kecil Premier League itu istilahnya kayak emang udah ahli dalam bertahan. Mereka emang udah punya strategi di mana mereka bakal rapetin jarak antar pemain di pertahanan mereka supaya susah ditembus gitu loh. Dan kayak tackle-tackle-nya segala macam itu juga bener-bener main fisik itu keras banget di Premier League. Jadi menurut gue kayak ya bener aja kalau ada orang ngomong kayak gitu. Mungkin kayak bisa dibilang kayak Lacazette mah bagus gara-gara main di Prancis segala macam. Bener juga. Tapi jangan lupa Lacazette ini punya fisik yang lumayan oke menurut gue. Dia punya fisik yang menurut gue langsung kayak bisa aja langsung siap untuk main di Premier League. Beda sama pemain-pemain lain yang bisa dibilang fisiknya mungkin masih harus dilatih segala macam. Kalau Lacazette menurut gue udah matang, udah siap lah untuk main di liga sekelas Premier League gitu. Tinggal gimana caranya Arsenal nanti kalau misalnya bener-bener Lacazette datang kasih supply bola ke dia, karena itu yang terpenting. Dan Lacazette ini bakal jadi signing yang menurut gue penting banget buat Arsenal. Karena apa? Karena dia adalah tipe striker yang Giroud saat ini ada di Arsenal, Welbeck juga ada di Arsenal. Itu 2 tipe striker yang berbeda. Lacazette ini adalah gabungan dari keduanya. Dia punya kecepatan dan dia punya fisik. Dia bisa jadi target man. Dia bisa model kayak Giroud yang nahan bola, wall pass ke belakang, passing one two segala macam. Dia juga bisa jadi penyerang yang main ngelebar, mungkin tukeran sama Alexis Sanchez, atau dia mungkin bahkan ngisi posisinya Ozil di belakang dan Ozil yang naik ke depan. Itu bisa banget. Karena dia tipe striker yang punya kecepatan, dan yang terpenting adalah dia itu team player. Yang artinya adalah dia benar-benar rela mengorbankan dirinya untuk satu tim gitu loh. Jadi bukan tipe striker yang emang benar-benar kayak Maruk bakal di depan mulu segala macam, enggak. Dia adalah tipe striker yang benar-benar dia bakal geser kemanapun dia harus geser demi timnya mencetak gol. Itu yang menurut gue benar-benar penting dan dibutuhkan Arsenal saat ini. Karena saat ini bukannya gue bilang Giroud jelek ataupun Welbeck jelek, tapi kedua striker ini tuh masalahnya punya kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan mereka berdua ada di diri Alexander Lacazette, dan itu yang kita butuhin. Dari beberapa musim lalu kita teriak-teriak, fans Arsenal teriak-teriak kita butuh striker. Dari mulai kita di rumorin mau datangin Benzema dulu lah, sampai siapa juga. Sampai sekarang belum ada striker kelas dunia datang ke Arsenal kan. Masih Giroud aja, masih Welbeck, Sanogo yang baru jadi lepas segala macam. Dan menurut gue ini titik balik Arsenal sih. Kalau sampai Wenger berhasil mendaratkan Lacazette di Emirates Stadium, ini benar-benar bakal jadi mantap banget. Walaupun sebenarnya kayak mungkin agak sulit nih ya. Daya tarik Arsenal lagi sulit karena mereka gak main Champions League musim depan kan, cuma main di Europa League. Tapi tetap sih menurut gue kayak mungkin Premier League jadi daya tarik sendiri untuk Lacazette. Karena ya dia selama ini main di Prancis, di liga yang mungkin bisa dibilang di bawah kalau dibandingin sama liga-liga top Eropa lainnya kayak Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol. Mungkin urutan kelima baru Prancis, baru Ligue 1. Jadi dan selama ini dia main di situ kan. Jadi kalau misalnya dia mau membuktikan bahwa dia adalah striker yang pantas masuk timnas Prancis dan dibawa ke Rusia nanti jadi striker utama timnas Prancis di Piala Dunia tahun depan, dia harus pindah ke tim di mana dia bisa membuktikan diri. Karena sejauh ini dia udah berhasil membuktikan diri di Lyon, dan dia butuh level lebih tinggi lagi gitu loh. Dia nggak bisa cuma stuck di Lyon terus gitu. Jadi menurut gue ini kayak bakal jadi apa ya, kayak transfer ini tuh bakal jadi simbiosis mutualisme, di mana kedua pihak bakal dapat keuntungan, Arsenal dan juga dari Lacazette-nya sendiri gitu. Yang tadi gue bilang dia bakal dapat pembuktian lah, istilah dia bakal bisa buktiin kalau dia striker yang benar-benar emang luar biasa bagus. Dan menurut gue kayak udah gak ada waktu lagi nih, dia udah 26 tahun. Begitu dia menginjak 27 tahun, udah menurut gue market value dia tuh, nilai pasar dia bakal turun nanti. Jadi kayak Lyon juga gak ada alasan gak ngejual Lacazette saat ini, karena ya masalah harga dan umur itu. Bisa aja Lacazette tiba-tiba jadi melempem dan harganya malah turun. Itu kerugian buat mereka dong. Arsenal sekarang bayar 60-70 juta euro gak masalah, karena emang Alexander Lacazette lagi on fire, lagi bagus banget, lagi konsisten banget gitu loh. 3 musim terakhir 20 gol ke atas, gila, bayangin itu kan udah luar biasa banget. Jadi ini menurut gue bakal jadi signing yang bagus. Dan dia pun kayak di timnas juga udah main dari U16.
U16, 17, 18, 19, 20, 21 semuanya dia main. Bahkan senior, dan senior dia udah punya gol buat timnas Prancis pastinya. Kalau nggak salah dia penampilannya udah 10 atau 11 penampilan gitu buat timnas. Jadi menurut gue kayak ya ini emang striker yang bakal jadi besar gitu loh, asalkan dia dipoles dengan tepat oleh manajer yang tepat di tim yang tepat. Dan ya kita bakal tunggu aja. Mungkin kabarnya sih kayak minggu ini harusnya udah selesai nih dealnya segala macem. Pokoknya begitu Arsenal sama Lyon deal udah beres, karena Lacazette-nya ini personal terms-nya ini udah oke sama Arsenal, agennya segala udah oke. Jadi tinggal bener-bener antara kedua klub ini nentuin harga yang tepat nih di tengah-tengahnya berapa untuk deal harga. Begitu harganya udah dapat segini, kedua belah pihak setuju, udah beres. Jadi tinggal nunggu aja. Ini bakal jadi signing yang luar biasa menurut gue sih. Jadi kita tunggu aja ntar beritanya. Dan kalau misalnya kalian mau tetap up to date sama berita sepak bola segala macem dari CJM, kalian follow Twitter kita di @cjmofficial pastinya, karena itu yang paling cepat gue update. Kalau misalnya ada apapun per detik hitungannya langsung ada update, gue langsung nge-tweet pastinya atau bereaksi atau gimana. Jadi kayaknya itu aja untuk transfer vlog kali ini. Pastinya transfer vlog masih bakal naik nanti tentang tim-tim lain segala macam, masih banyak banget gue janjiin ke kalian yang belum gue sempat bikin. Jadi buat kalian yang baru balik mudik atau baru balik liburan, selamat bergabung kembali, karena gue udah kerasa banget kehilangan kalian ini yang biasanya komen segala macam udah hilang-hilangan semua. Tapi gue harap dalam waktu beberapa hari ke depan bisa balik lagi seperti biasa. Jadi itu aja untuk video ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, now see you in the next one. Bye guys.